Cinta pertama sang presdir. Bab 008. Sudah 2 kali Tuan berinteraksi dengan 2 wanita yang berbeda. Pertama saya melihat Tuan mengobrol dengan seorang pegawai minimarket tapi maaf Tuan penampilannya kalau orang banyak bilang seperti cupu atau apalah. Kedua di restoran, Tuan berinisiatif menolong wanita yang jatuh karena menabraknya. Bahkan Tuan memberikan jasnya karena saat itu pakaian wanita itu basah dan menerawang. Hanya itu saja Tuan, begitu isi laporan Han. Dari seberang saluran Sam nampak terpingkal. Astaga Sam, kenapa ada kemajuan sebesar ini kau tak memberitahuku, ucap Sam masih tertawa. Apa berita ini penting Tuan? Tanya Han polos. Ya ampun Han. Apa karena sudah terlalu lama dengan kakakku kau jadi ikut-ikutan seperti dia? Apakah ini alasannya kau masih sendiri? Lebih pekalah Han, ucap Sam makin terpingkal. Han tak peduli, dia tetap mendengarkan. Kurasa kakakku sudah mulai tertarik dengan wanita itu Han, ucap Sam serius. Benar saja, selama ini Zidan tidak pernah tertarik pada wanita manapun. Bahkan dia tak sudi sembarangan disentuh oleh orang lain, wanita sekalipun. Apalagi wanita-wanita yang ada di klub malam itu. Sungguh menjijikan baginya. Bagaimana Tuan? Tapi ini ada 2 orang yang berbeda, ucap Han kebingungan. Nah itu masalahnya, saat dia mulai tertarik dengan wanita malah langsung 2 orang yang datang mengganggu pikirannya, jelas Sam santai. Baiklah. Besok aku akan ke kantor menemui kakakku, ucap Sam kemudian memutuskan sambungan. Han nampak lega setelah dia berbagi beban dengan adik tuannya. Bahkan mendapatkan jalan keluar. Karena bagaimanapun juga Sam selaku adiknya yang paling tahu apa-apa saja yang menyangkut kakaknya. Han sudah tak terlihat gusar lagi. Dia seperti telah mencas semangatnya setelah menelpon Sam tadi. Dan dia memutuskan untuk menemui bosnya itu di dalam ruangannya. Ada apa? Sebuah suara yang memecah keheningan di ruangan yang diselimuti aura dingin yang menusuk. Han memberanikan diri bicara mengenai hal yang dianggap tabu oleh tuannya. Maaf Tuan, apa saya perlu mencari tahu tentang sesuatu Tuan? Tanyanya ambigu. Yang ditanya menatap Han tajam. Dia bangkit dari kursi kebesarannya dengan kemeja yang sedikit keluar dan dasi yang sudah longgar. Jelas saja, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Mereka semua masih dalam mode siksa. Zidan berjalan mendekati Han, tatapannya tak lepas pada Han. Apa maksudmu? Tanyanya tajam. Saya hanya ingin meringankan pikiran Tuan yang sedang terganggu, ucapnya takut-takut saat hawa dingin tuannya mulai mendekat. Bagaimana kau tahu pikiranku sedang terganggu? Apakah mulai menebak isi pikiranku? Tanya Zidan yang kini sudah berada di hadapan Han. Bagaimana dia tahu pikiranku sedang terganggu? Apakah terlalu kelihatan? Gumamnya dalam hati. Han tak berani memandang Zidan. Dia menunduk mengalihkan pandangannya ke arah lain. Astaga, Tuan, kita terlalu dekat. Jika saya wanita mungkin saya sudah akan sangat merona dibuatnya. Mungkin saya akan langsung menyukai Tuan. Tapi maaf Tuan, saya masih pria normal. Jika ada orang lain yang melihat, bukankah mereka akan salah paham terhadap kita, ucap Han dalam hati Dena bergidik ngeri membayangkan ucapannya. Katakan apa maksudmu? Tanya Zidan yang mundur beberapa langkah ke belakang. Baik Tuan. Tapi maaf Tuan jika saya lancang. Apakah Tuan menginginkan saya mencari informasi mengenai wanita yang Tuan temui di restoran beberapa waktu lalu? Juga wanita di minimarket itu? Tanya Han memberanikan diri. Sid, apa terlalu kelihatan? Kenapa dia bisa tahu isi pikirkanku saat ini? Tidak mungkin. Aku sudah sangat rapi menyembunyikannya. Kenapa mudah sekali tertebak olehnya? Dan tunggu bagaimana dia tahu soal di minimarket? Apa dia melihatnya? Sudahlah, gerutu Zidan dalam hati. Tidak perlu, jawab Zidan singkat. Lalu, tanya Han yang dibuat bingung dengan jawaban tuannya. Karena menurutnya, bosnya itu pasti sudah sangat penasaran tentang identitas wanita itu.
Kemudian Zidane kembali duduk di kursi kebesarannya itu. Meninggalkan Han yang masih berdiri mematung. Dia menyunggingkan senyumnya melihat Han yang masih berkutat dengan pikirannya sendiri. Kau pikir bisa menebak isi pikiranku? Hah? Kau tak lebih baik dariku, Han. Apalagi mengenai wanita. Aku tak percaya itu hasil pemikiranmu sendiri, gumam Zidane pelan sambil menyangga dagu dengan kedua jari tangannya yang saling berpaut dan bertumpu pada meja kerjanya. Dia masih memandangi Sam yang kelihatan gagal dengan idenya. Senyumnya masih terukir di bibirnya. Sam? Ini ulah Sam kan? Ucapnya menghentikan keheningan Han. Han tersentak dan berbalik menghadap Zidane. Maaf tuan, ucapnya kemudian menunduk. Dasar bocah tengik. Tahu apa dia soal kakaknya? Umpat Zidane pada orang yang tak menunjukkan batang hidungnya. Cukup kau ikuti perintahku saja. Nanti kita tidak langsung pulang. Ada tempat yang harus aku datangi dulu, ucap Zidane singkat sambil memutar kursinya membelakangi Han. Senyum tipis terbit di bibirnya dan tatapannya terlihat lebih tajam. Malam makin larut, suasana kantor makin sepi. Para penghuninya sudah meninggalkan biliknya sejak beberapa jam yang lalu. Lampu-lampu di beberapa lantai pun sudah dimatikan. Yang tersisa hanya lantai paling atas di mana penghuninya masih beraktivitas. Jam dinding lobi gedung itu menunjukkan pukul 11 malam. Terlihat Zidane keluar dari lift khusus para petinggi dan Han masih setia mendampinginya. Mereka melangkah keluar lobi, di sana sudah ada mobil mewah milik Zidane dan sang supir berdiri di sampingnya. Si supir membukakan pintu untuk Zidane di sisi kursi penumpang. Sedangkan Han masuk menduduki kursi di sebelah kursi pengemudi. Suara mesin mobil pun meninggalkan area gedung yang sunyi. Di dalam mobil, Zidane menyalakan sebatang rokok. Tangannya mengetuk kursi pengemudi memberi kode agar jendela dibuka. Kemudian disesapkannya rokok itu ke sudut bibirnya dan dihembuskan asapnya keluar jendela. Kita ke Dragon Knight sekarang, perintahnya pada si supir. Dragon Knight adalah nama klub malam di mana Via bekerja. Yang tentu saja merupakan klub malam milik Tuan Danu, ayah Via. Maaf tapi Tuan, bukankah Tuan tidak suka tempat seperti itu? Ucap Han yang agak kaget dengan arah yang akan mereka tuju. Kenapa sekarang kau cerewet sekali seperti Sam? Tukas Zidane tajam. Kemudian dia menikmati rokoknya lagi. Han yang ditegur pun hanya bisa terdiam. Membungkam mulutnya untuk tidak berbicara lebih lagi. Han duduk di kursi depan masih terlihat bingung. Dia mengernyit heran dengan perintah bosnya. Dan tempat yang dituju adalah tempat yang tidak disukai oleh bosnya. Ya memang kan sejak dulu Zidane tidak suka datang ke tempat yang terdapat banyak orang asing apalagi wanita. Kemudian dia menutup rasa bimbangnya dengan memejamkan matanya sejenak, mengistirahatkan diri dari rutinitasnya yang sangat padat. Ya sangat padat, bahkan kadang dia harus setia 24 jam mendampingi bosnya bila diperlukan. Tapi hal itu juga sesuai dengan gajinya yang bisa dibilang fantastis. Ada harga yang harus ia bayar. Ada Han yang tengah mengistirahatkan diri, begitu juga dengan Zidane yang terlihat menikmati pemandangan kota dengan rokok yang masih menyala di tangannya. Matanya terarah keluar jendela, namun benaknya berisikan dua wajah yang selalu mengganggu dalam beberapa waktu ke belakang. Setelah 1 jam mobil yang mereka kendarai sampai di area klub, Zidane memerintahkan supirnya untuk mencari tempat parkir di mana dia akan mudah mengawasi orang yang keluar masuk. Akhirnya mobil terparkir di dekat pintu gerbang. Zidane lebih memilih mengawasi dari dalam mobil agar tak kelihatan mencolok. Dan supaya Via tak dapat melihatnya tentu saja. Karena kaca mobil Zidane tak akan tembus pandang dari luar. 1 jam pun berlalu, Zidane mulai bosan menunggu. Sabarnya mulai dikuasai rasa penasaran yang menggebu. Tapi untuk masuk ke dalam pun ada rasa enggan yang besar. Karena dia anti dengan tempat seperti itu. Zidane sibuk perang argumen dengan pikirannya sendiri. Setelah 10 menit berkutat dengan pikirannya, akhirnya Zidane memutuskan untuk keluar dari mobil. Pintu mobil sudah dibuka, dan kakinya sudah turun satu. Tiba-tiba Han buka suara. Tuan, Tuan.
Coba lihat, bukankah dia wanita yang Tuan temui di minimarket, ucap Han bersemangat. Jarinya menunjuk-nunjuk ke arah luar. Ya, wanita minimarket. Karena sampai saat ini Han belum mengetahui perihal Zidane pingsan di klub. Zidane menarik kembali kakinya ke dalam. Dia mengarahkan pandangannya ke tempat yang Han tunjuk. Via, mulutnya berucap tanpa sadar. Dilihatnya Via dengan dandanan cupunya keluar dari klub dengan membawa tas selempang dan menggunakan cardigan abu-abu. Via terlihat seperti akan pulang. Zidane kembali teringat pertemuannya di klub saat dia pingsan dan Via merawatnya. Juga saat perasaan dan jantungnya bereaksi pada setiap sentuhan Via pada wajahnya. Dia memegang dadanya lagi, dapat dirasakan jantungnya berdetak kencang seperti saat itu. Ikuti dia, perintahnya pada supir. Mobil keluar area klub perlahan mengikuti Via yang sedang berjalan kaki menjauh. Mereka mengendarai mobil super pelan agar Via tak menyadari bahwa mereka mengikutinya. Setelah kurang lebih 100 meter dari klub, jalanan di sana pun cukup sepi. Sudah ada 2 buah mobil terparkir di sana. Via terlihat celingukan memperhatikan sekitar, dan Via pun memasuki salah satunya. 2 mobil itu melaju dengan kecepatan sedang. Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Han menunggu perintah. Ikuti, perintah Zidane yang kini tatapannya makin tajam. Raut wajahnya pun makin suram. Berusaha menebak apa yang dilakukan wanita itu yang menaiki mobil dengan cara mengendap-endap. Tak ada jawaban yang dia dapat. Hanya bisa mengikutinya untuk menemukan jawaban dari pertanyaan yang makin menumpuk di pikiran Zidane saat ini. Sedangkan di mobil Via, dia terlihat menikmati pemandangan jalanan di sana tanpa membuka jendela. Kemudian dia menutup tirai antara kursi pengemudi dan kursi penumpang. Via merubah penampilan cupunya dengan penampilannya yang biasa. Tidak berlebihan namun tetap ada kesan elegan. Dia memakai terusan biru laut tanpa lengan yang panjangnya beberapa senti di atas lutut dipadukan dengan heels berwarna senada yang masih terkesan santai. Via kembali menikmati pemandangan di luar. Dia membuka jendela mobilnya dan menyenderkan kepalanya di sana. Semilir angin mengibaskan sedikit rambutnya keluar. Via memejamkan mata menikmati hembusan angin malam saat itu. Tanpa terasa tangannya mengulur keluar ikut menikmati hembusan yang semilir itu. Zidane mengikuti mobil Via dari jarak yang tak terlalu dekat. Tapi cukup untuk melihat gerakan yang Via buat itu. Zidane tersenyum tipis. Ada kelegaan juga dirasakannya, paling tidak dia tahu bahwa Via baik-baik saja. Teringat lagi bayangan Via saat di klub, Via yang tengah tertidur di samping tubuhnya. Wajah polosnya saat tertidur, hati Zidane berdesir lagi. Tapi sayangnya Zidane belum mengetahui bahwa Via telah merubah penampilannya di dalam mobil. Di sisi lain, Via masih menikmati angin malam yang masih semilir menerpa wajahnya. Hingga pandangannya teralihkan oleh seorang gadis yang sedang menangis sendirian di halte bis dan tak jauh dari sana beberapa pemuda terlihat mengincarnya. Via kemudian memerintahkan supir untuk menghentikan mobilnya. Berhenti, Pak, perintahnya pada supir. Tapi Nona, si supir merasa ragu pasalnya ini sudah lewat tengah malam. Saya bilang stop, perintahnya dengan tegas sekarang. Seketika si supir menghentikan mobilnya yang diikuti oleh mobil di belakangnya. Begitu juga dengan mobil yang ditumpangi Zidane. Mobil itu menjaga jarak dari posisi Via agar tidak kelihatan mencolok bahwa mereka sedang mengikutinya. Zidane yang sedang sibuk dengan lamunannya pun mengalihkan pandangannya ke arah Han, seolah bertanya apa yang terjadi. Maaf Tuan, mobil mereka tiba-tiba berhenti. Apa kita menghampiri mereka saja, ucap Han menunggu perintah. Aku akan menunggu di sini. Kau keluar, awasi mereka, perintah Zidane. Kemudian Han keluar dari mobil dan berjalan mendekati mereka. Dari mobil Via terlihat si supir keluar dan membukakan pintu dari sisi kursi penumpang. Dan seseorang nampak akan keluar dari sana. Zidane memperhatikan dari dalam mobil. Sedangkan Han mengawasi tak jauh dari sana. Dan saat seseorang itu keluar dari mobil,
Mata Zidane dan Han terbelalak bersamaan dari tempat yang berbeda. Via turun dari mobilnya. Via dengan penampilan cantiknya. Penampilan yang dapat membuat siapapun teralihkan perhatiannya. Penampilan sederhana namun tetap memiliki cahayanya sendiri. Dengan warna biru laut yang menyala di temaramnya malam. Zidane dibuat terpana. Restoran, gumamnya pelan. Wajahnya memaku saat malah wanita yang dia temui di restoran yang keluar dari sana. Bukan Via dengan dandanan cupunya. Zidane memegangi dadanya, jantungnya berdebar sama seperti saat tadi dia melihat Via yang cupu keluar dari klub. Dan perasaan berdesir yang sama pula, yang baru pertama kali Zidane rasakan. Zidane menyunggingkan senyum tipis. Kemudian dia menelepon Han. Awasi lebih dekat, perintahnya dan menutup sambungan telepon. Zidane masih tenang menjadi penonton setia, memperhatikan gerak-gerik targetnya. Via melangkah menuju gadis yang menangis di hale bis. Saat ini gadis itu tengah diganggu oleh beberapa pria. Gadis itu tak mampu melawan, hingga Via datang menghampirinya. Via menariknya ke dalam dekapannya. Menepuk pelan bahunya agar gadis itu lebih tenang. Wow, ucap salah satu pria. Mereka terpukau oleh kecantikan Via. Kecantikan yang dapat menimbulkan rasa hangat dengan hanya menatapnya. Sudah cukup kalian melihatku, tanya Via lantang. Sekarang enyah dari sini. Pergi kalian semua, ucap Via santai namun penuh dengan aura membunuh. Hei cantik, untuk apa kamu marah-marah? Jika kau ingin bergabung bersama kami, maka bergabunglah. Kami akan dengan senang hati menerima kalian berdua. Tidak usah marah begitu dong, ucap salah satu pria dan tangannya lancang menyentuh dagu Via. Dia menyeringai. Zidane yang memperhatikan ikut geram. Ada rasa marah saat Via disentuh oleh pria lain. Dia mengepalkan tangannya, Zidane geram. Dia hampir saja melompat keluar, namun diurungkannya. Karena jika dia keluar maka dia pasti akan ketahuan Via sedang mengikutinya. Akhirnya Zidane hanya bisa menahan amarahnya. Via tak bergeming, dia malah mengeratkan dekapannya pada gadis itu. Berani kau menyentuhku? Heh, tanggung sendiri ya akibatnya, ucap Via dingin. Pria-pria itu hanya terkekeh menanggapi omongannya. Via menjentikkan jari seakan memberi tanda. Benar saja, 3 pria kekarnya keluar dari mobil yang berada di belakang mobil Via. Mereka berjalan mendekat. Saat sudah hampir mencapai Via. Bereskan, perintah Via langsung pada ketiganya. Dan mereka langsung menghajar pria-pria yang tadi mengganggu dan berani menyentuh nonanya tanpa ampun. Sedangkan Via, menarik gadis itu menjauh menuju mobilnya. Zidane masih memperhatikan dari kejauhan. Senyuman terbit di bibirnya. Menarik, gumamnya pelan. Han berjalan mendekati mobil, karena ia rasa informasi yang dia cari sudah cukup. Han membuka pintu mobil, dan saat akan masuk dia mendapati bosnya sedang tersenyum. Han langsung duduk berusaha menutupi keterkejutannya. Wah, apakah kau tahu Tuan? Senyummu sangat indah. Baru pertama kali ini Tuan tersenyum lebar untuk seorang wanita, gumam Han dalam hati sambil tersenyum.